Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bukan sesuatu yang baru ya. Jadi kurang lebih ada 8 video yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Mungkin bisa Anda tonton lagi karena yang saya bahas itu saham-sahamnya masih potensial untuk naik lagi. Mungkin bisa di-review ulang. Jadi saya nggak buat video baru lagi, hanya menunjukkan 8 video yang mungkin Anda bisa nonton ya kalau misalnya tertarik ingin tahu saham-saham apa yang masih potensial untuk buy. Mungkin sebelumnya ada beberapa yang saya buat ini sebelumnya sudah naik, kemudian dia pullback koreksi, dan hari ini dia naik lagi, akan lanjut lagi seperti itu ya. Jadi kurang lebih masih valid ya, seperti itu ya, saya bahas sebelumnya. Jadi saya langsung tampilkan aja. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi Anda bisa nonton satu persatu, ada 8 video ya. Kalau tertarik Anda silakan nonton, kalau nggak tertarik ya mungkin video yang lainnya, seperti itu ya. Sebelumnya saya akan sharekan screen-nya dulu. Untuk video yang pertama yang sudah pernah saya bahas yaitu judulnya target price 3.300, cuan 60% sudah dapat saham Arto. Bang Jago masih potensial naik lagi 32 sampai 100%. Jadi ini video yang kedua yang saya buat. Sebelumnya saya sudah buat Arto ya. Nah, sebelum dia naik ke 3.300 ya. Saya sudah sebutkan target price 3.300, kemudian ini target price 3.300 sudah tercapai, saya buat videonya lagi. Nah, setelah itu kan dia tercapai 3.300, tapi dia sayangnya dia nggak lanjut lagi naik ke atas, tapi dia koreksi konsolidasi lumayan lama, dan hari ini dia breakout lagi ke atas 3.300. Ya mungkin yang berminat untuk Arto ini bisa ditonton lagi ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak ngulang lagi videonya. Anda tinggal klik link aja di video deskripsi di bawah ini ya untuk linknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya bahas adalah pendapatan naik 22%, laba bersihnya turun 26%, kemudian harga sahamnya masih potensial untuk naik 40% dalam 1 tahun. Nah ini ketika dari saya bahas sebelumnya sampai sekarang itu sahamnya sudah naik. Tetapi kenaikannya ini masih ada potensial untuk naik lagi ya seperti itu ya. Jadi kalau Anda mau berminat silakan nonton. Ini pembahasan mengenai era, saham era ya. Nah, jadi saya nggak ulang lagi, masih potensial untuk naik lagi ya. Memang dalam perjalanannya kadang-kadang naik terus koreksi, tapi secara trennya dia masih cukup menarik. Nah, seperti itu, masih on track dalam perjalanan ke target price-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi deja vu ya yang sudah saya bahas. Videonya terulang kembali nanti ada beberapa ya. Seperti Arto kan deja vu ya sudah saya bahas. Koreksi ternyata dia breakout lagi ya seperti itu ya. Jadi tetap sama videonya masih valid. Kemudian berikutnya ini masih bagus BBCA ya dan dia breakout all time high sebelumnya, kemudian dia higher high lagi ya, uh, higher new all time high lagi, dan BBCA ini masih ada potensi untuk breakout ke atas 10.000. Jadi kalau yang mau buy Anda bisa buy-nya bertahap aja, nyicil tambah lagi average up, atau ketika nanti koreksi kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas Anda boleh buy lagi. Target price-nya masih bagus sesuai dengan yang saya sebutkan, masih bisa 100% untuk 5 tahun ke depan ya. Mudah-mudahan masih sukses ya. Cukup ya. Kemudian berikutnya ini saham properti ini masih cakep pertumbuhannya. Bisa cuan 2 digit dengan probabilitas 99%. Saya sebutkan probabilitas 99% karena dalam beberapa tahun sebelumnya itu dia level 500 selalu tersentuh ya. Kalau dia turun dalam, dia bisa rebound sampai ke 500. Nah, terakhir memang dari pembahasan ini sahamnya sudah naik. Mungkin ada beberapa yang sudah cuan ya, karena saya sudah cuan juga, saya pasang trade stop, saya jual. Nah, kemudian saya buyback lagi di level 444, saya sudah sebutkan. Uh, ini masih cukup menarik, masih ada perjalanan ke 500. Ini saham Pakuwon ya, Paywon. Jadi yang mau tertarik silakan ditonton kembali, masih cukup menarik ya, dejavu ya. Jadi sudah pernah Anda lihat sebelumnya, tapi ada baiknya Anda nonton kembali kalau Anda masih tertarik ya seperti itu. Kemudian berikutnya ini setelah breakout all time high dari BBCA, BBRI, BMRI, dan BBRI, ternyata ada dua saham yang masih potensial untuk naik ya, yaitu BNGA dan PNBN. Nah, untuk saham ini saya sudah punya adalah saham PNBN, sudah profit tapi profitnya masih sedikit ya. PNBN masih potensial untuk naik lagi. Anda bisa nonton ya untuk PNBN, atau kalau enggak ya BNGA. Sebelumnya saya sudah buy BNGA, sudah profit ya juga, saya take profit. Memang nggak lama saya holdnya karena saya sudah pegang BBCA, BBRI, bukan BBRI, BBCA, BBNI, dan BMRI yang saya pegang sebelumnya. Jadi saya sudah take profit di BBNI, kemudian BMRI saya sudah take profit semuanya, dan BBCA saya masih ada ya. Dan yang masih ada yang sisanya itu adalah BNGA dan PNBN. Ya. Oh, maaf, PNBN ya. PNGA satu sudah jual ya. Jadi tinggal BBCA, kemudian PNBN. Itu saya punya sekarang untuk perbankan ya.
Karena sebelumnya saya sudah take profit, saya tunggu aja untuk buy on weakness ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti dikasih, tapi saya nggak mendoakan turun ya, seperti itu ya. Cukup. Karena berikutnya ini saham yang lumayan murah, target price-nya masih 1.000, masih bisa ya, masih potensial. Memang kelihatannya kok optimis banget, tapi kalau dilihat dari pembahasan sebelumnya saya sudah jelaskan ya, masih ada potensial untuk ke 1.000. Ini masih sekarang harganya sekitar 500-an. Ini saya sudah cuan atau profit 2 kali ya, Ayun gitu ya. Jadi dari bawah dia koreksi, saya buy, kemudian saya jual, kena trade stop, saya jual, turun lagi, kemudian saya buyback, naik lagi, saya jual, kena trade stop ya. Tapi saya belum buyback untuk saham ini. Tapi ini kalau misalnya koreksi lagi, sesuai dengan pembahasan saya itu, kalau misalnya dia rebound mantul lagi, Anda boleh buy. Ini untuk saham CFIN ya. Jadi Anda silakan nonton kalau mau berminat. Oke, berikutnya ini yang barusan saya buat, The Stock is Falling Down. Memang saya kasih gambar seperti notasi lagu yang itu ya, London Bridge is falling down ya. Jadi the stock is falling down, falling down, falling down ya. Tapi saham ini masih ada potensial untuk naik 40% karena ada pergantian manajemen. Mudah-mudahan ke depannya dia lebih profitable karena manajemen yang baru dia menjanjikan akan merampingkan perusahaannya. Nah, seperti itu ya. Ya, ini memang saham ini masih mahal ya, saham Unilever ya. Secara PBV dia masih mahal, tapi sebelumnya dia pernah rebound naik 40% ya dari titik terendah sebelumnya ketika dia testing, dan ini ada potensial untuk membentuk double bottom ya, potensial membentuk tapi belum pasti ya, karena kalau trading chart pattern itu harus patternnya terbentuk kemudian dia trading breakout barusan kita beli ya, seperti itu ya. Ini masih potensial, saya barusan buy tapi buy-nya saya nyicil aja ya untuk Unilever, ini menarik. Kemudian satu lagi, ini mungkin sering saya pom-pom, mohon maaf aja kalau misalnya bosen dengerin ini. Ini saham yang saya punya paling banyak ya di portofolio saya. Ini adalah saham ASI. Jadi ini saham ASI ini memang saham fallen big caps, tapi dia masih lumayan bagus karena sentimen negatif aja pemberitaan mengenai Daihatsu ya, padahal itu dari Jepang ya, mengenai penipuan ya, kalau saya bilang sih itu penipuan ya, seperti itu, mengenai keselamatan dari kendaraan ya, seperti itu untuk Daihatsu. Tapi katanya untuk Astra sudah menjelaskan impactnya ke perusahaan Astra sih nggak terlalu besar ya, seperti itu ya, dari kasus Daihatsu tersebut. Tapi kalau kita lihat penjualannya sampai laporan keuangan kuartal 3 dia masih cukup bagus ya, labanya naik dan EPS-nya juga naik ya. Seperti itu ya. Walaupun mungkin penjualan penjualan kendaraan bermotor ASI masih sepi ya, seperti itu. Tapi ASI ini tetap masih agresif untuk investasi di uh, beberapa bagian yang lainnya. Dia ada pembelian, kalau nggak salah website OLX itu ya, jual beli mobil bekas itu ya. Dia ada akuisisi itu, kemudian dia ada akuisisi rumah sakit ya sebelumnya, dan juga Gojek Tokopedia dia sentimen positif dari TikTok mulai masuk invest di GoTo ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan sukses ke depannya. Um, ini saya suka karena dia lumayan solid defensif, dia sudah melewati beberapa masa-masa nggak enak lah, seperti itu ya, seperti tahun 98, kemudian tahun 2008, kemudian 2013 ada gejolak sedikit, 2015, 2018, kemudian COVID 2020. Ya, ternyata saham ini diturunkan dalam, tapi dia berhasil naik paling nggak level 6.800 selalu tersentuh ya, seperti itu ya. Sejak beberapa tahun kemudian sebelumnya ya, beberapa tahun ke belakang. Jadi ini masih potensial, pasang aja, stop loss-nya sudah saya sebutkan di video, masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Jadi totalnya ada 8 saham ya. Linknya nanti saya akan cantum di video deskripsi bawah ini. Jadi saya nggak buat yang baru. Silakan nonton aja kalau berminat ya, nonton ulang. Jadi istilahnya deja vu lah. Anda sudah nonton tapi ini masih menarik ya. Anda nonton lagi kalau mau, kalau berminat. Mungkin ada yang kelewatan atau Anda bingung mau beli sama apa ya. Kalau lebih sih cukup sekian. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian di akhir video, izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.